Israel sedang mempertimbangkan serangan pendahuluan terhadap musuh bebuyutannya, Iran. Pertimbangan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa Teheran akan meluncurkan serangan sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu pekan lalu. Iran dan Hamas menuduh Israel sebagai pelaku serangan yang menewaskan Haniyeh. Namun, rezim Zionis belum mengaku maupun menyangkal bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Mengutip laporan Times of Israel, Senin 5 Agustus 2024, para pejabat tinggi pemerintah dan keamanan di Israel tengah mendiskusikan berbagai opsi sebagai respons atas ketidakpastian seputar Iran dan proksi-proksinya. Selama pertemuan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, kemungkinan serangan pendahuluan terhadap Iran dianggap sebagai tindakan pencegahan. Namun, para pejabat keamanan Israel menekankan bahwa tindakan tersebut hanya akan diizinkan jika negara Yahudi itu menerima informasi intelijen definitif yang menunjukkan bahwa Iran akan melancarkan serangan. Baik Israel maupun Amerika Serikat dilaporkan tidak yakin tentang apa yang mungkin terjadi jika Iran menyerang, karena Teheran belum menyelesaikan rencananya atau berkoordinasi sepenuhnya dengan kelompok proksinya. Pemerintah Israel perlu menyelaraskan informasi intelijennya dengan informasi intelijen Amerika Serikat sebelum melanjutkan tindakan militer apapun, menurut laporan Times of Israel. Iran dan antek-anteknya ingin mengepung kami dalam cengkeraman terorisme. Kami bertekad untuk melawan mereka di setiap lini dan di setiap arena dekat maupun jauh. Siapapun yang berusaha menyakiti kami akan membayar harga yang sangat mahal, kata Perdana Menteri Netanyahu dalam sebuah posting di akun X pada hari Minggu. Pada awal April, Iran melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari wilayahnya sendiri, dan Israel terkejut. Namun, para pejabat Zionis yakin Israel lebih siap sekarang, dengan kemampuan untuk menilai apakah serangan yang akan datang akan mencerminkan skala serangan sebelumnya, di mana sekitar 99% rudal dan pesawat nirawak Iran berhasil dicegat. Meskipun ada kemungkinan serangan yang lebih besar, penilaian Israel menunjukkan bahwa negara itu dapat menahan serangan semacam itu dan membangun pertahanan yang efektif dengan bantuan sekutunya. Ketika ketegangan meningkat, baik Washington maupun mitra regionalnya telah mendesak Israel dan Iran untuk meredakan situasi guna mencegah konflik regional yang lebih luas. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi telah mengunjungi Iran untuk menekankan perlunya dialog guna mengatasi ketegangan yang meningkat. Safadi menyatakan komitmen Yordania terhadap perjuangan Palestina dan mengutuk tindakan Israel yang menghambat upaya perdamaian. Dia menyerukan diakhirinya perang yang sedang berlangsung di Gaza untuk melindungi wilayah tersebut dari konsekuensi yang menghancurkan akibat konflik yang lebih luas. Bagaimana jika Israel akhirnya memutuskan untuk menyerang duluan dan bagaimana jika negara tersebut memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk mengebom program senjata nuklir Iran yang berharga? Skenario seperti ini telah terjadi selama bertahun-tahun, namun berikut adalah salah satu versi skenarionya. Beberapa skuadron jet tempur siluman F-35 dapat terbang melalui rute terpisah untuk mencapai lokasi di Republik Islam yang luas, beberapa di antaranya berjarak 1.200 mil dari negara Yahudi tersebut. Beberapa pesawat mungkin terbang di sepanjang perbatasan antara Suriah dan Turki meskipun ada tantangan dari negara-negara tersebut, dan kemudian melintasi Irak yang juga akan menentang. Pesawat lain mungkin terbang melalui wilayah udara Saudi. Tidak jelas apakah hal ini dilakukan dengan persetujuan diam-diam, atau ditentang. Kemudian Teluk Persia, tujuan utamanya adalah menghilangkan pertahanan udara Iran. Mereka mungkin tiba secara bersamaan, atau dalam gelombang seperti yang dilakukan Iran pada bulan April lalu. Untuk pertama-tama menghancurkan pertahanan udara di Iran dan lusinan lokasi nuklir Iran yang dipilih dengan cermat oleh intelijen Mossad dan Amerika, tugas mereka adalah menghilangkan perisai pertahanan udara Iran, sistem pertahanan yang jauh lebih canggih daripada yang dimiliki Lebanon, Suriah, atau Hamas, terlepas dari apakah F-35 datang secara serentak atau dalam gelombang. Hampir pasti akan ada gelombang terpisah untuk F-15 elang Israel dan F-16 elang tempur, kemudian F-35 dengan muatan berat yang membawa bom GBU-72 Amerika seberat 5.000 pon, bom seberat 2.000 pon atau lebih kecil mungkin juga digunakan.
Untuk berbagai sasaran bahkan mungkin ada gelombang tambahan setelah itu yang membantu menembus jauh ke dalam tanah, untuk menghancurkan fasilitas nuklir utama Iran di Fordow dan Natanz. IDF juga berpotensi menggunakan sejumlah besar rudal balistik permukaan ke permukaan serta drone pengumpul intelijen dan penyerang ruang utama Fort Terk sekitar 80 meter di bawah tanah. Kedalaman yang hanya bisa dihancurkan oleh bom penghancur bunker seberat 30.000 pon di gudang senjata Amerika. Namun bahkan di bawah pemerintahan Trump, AS selalu menolak memberikan senjata penghancur bunker kepada Israel. Meskipun demikian, seseorang tidak perlu menghilangkan seluruh fasilitas untuk menjadikannya tidak berguna. Serangkaian serangan yang berulang-ulang dapat menghalangi akses Teheran terhadap tenaga listrik, menutup pintu masuk dan keluarnya, serta memutus hubungan dengan dunia. Operasi semacam itu mungkin tidak gratis. Iran mungkin berhasil menembak jatuh pesawat, beberapa pesawat mungkin gagal melakukan penerbangan kembali karena masalah bahan bakar meskipun terdapat kemampuan pengisian bahan bakar di udara yang rumit, atau tempat pendaratan di tengah jalan sebagai bagian dari rencana. Sisi positifnya, meskipun terjadi sejumlah besar serangan udara oleh IDF di Lebanon, Suriah dan Gaza yang dilaporkan juga melibatkan pesawat tempur F-15 dan F-16, Israel hanya kehilangan satu F-16 pada awal tahun 2018 dan tidak pernah kehilangan F-35. Pasukan khusus atau agen Mossad di Iran yang membantu upaya close-up bisa saja tersesat. Ada juga fasilitas tambahan yang mungkin diserang Israel seperti reaktor air berat di Arak, pabrik konversi uranium di dekat Isfahan, reaktor penelitian di Bonam Ramsar dan Teheran, dan fasilitas lain di mana Iran telah bergerak maju dalam masalah persenjataan. Meskipun fasilitas-fasilitas tersebut, fasilitas nuklir mungkin merupakan prioritas yang lebih rendah, karena merupakan titik awal dalam siklus senjata nuklir. Pada pertengahan tahun 2023 juga terungkap bahwa intelijen IDF membentuk unit baru yang terdiri dari puluhan perwira dengan satu tujuan: mengumpulkan dan menilai intelijen guna mengembangkan ban target besar-besaran. Untuk menyerang Iran lebih dari sekedar program nuklirnya, sasarannya adalah memasukkan sumber-sumber kekuatan utama bagi Garda Revolusi Islam Iran, untuk membuat mereka bertekuk lutut dengan cara yang sama seperti yang dilakukan intelijen IDF dalam mengumpulkan informasi intelijen selama bertahun-tahun mengenai sejumlah besar sasaran Hamas dan Hizbullah. Israel mungkin tidak akan melakukan serangan besar-besaran terhadap fasilitas nuklir Iran. Jika hal ini terjadi, hal ini mungkin tidak akan membuka target yang jauh lebih besar. Mempertahankan dukungan AS dan sekutu juga merupakan nilai yang sangat penting. Di sisi lain, alasan utama untuk tidak menyerang Iran selama bertahun-tahun adalah pukulan balik yang mungkin diterima Yerusalem dari Hizbullah, Hamas, dan ratusan drone serta rudal balistik, karena sebagian besar skenario terburuk telah terjadi dan bahkan lebih buruk lagi, termasuk Yaman yang tidak dipandang pasti mengambil bagian dalam perang teoritis yang lebih besar, seperti yang terjadi dalam perang nyata saat ini. Tampaknya ada banyak skenario buruk yang terjadi. Tidak ada lagi alasan bagi Israel untuk menahan diri pada saat ini dibandingkan kapanpun dalam beberapa dekade. Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu sudah mengadakan pertemuan dengan pejabat pertahanan tingkat atas sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran. Apalagi, Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel, juga sudah mengadakan pertemuan lain untuk memberitahu PM Netanyahu tentang apa yang dapat diharapkan Israel dalam serangan balasan oleh Iran, Hizbullah, dan bahkan mungkin Houthi di Yaman. Melansir Al Jazeera, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan dalam konferensi pers pada hari Minggu bahwa Israel masih belum tahu dari mana serangan itu akan datang. Namun, mereka siap di semua lini dan siap bertindak baik secara ofensif maupun defensif. Beberapa gambar yang beredar di media sosial menunjukkan baterai sistem pertahanan rudal Iron Dome yang sedang dikerahkan dan diisi ulang di seluruh negeri saat Israel memperkuat pertahanan udaranya sebagai persiapan menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Ada juga laporan di media Israel bahwa Shin Bet, yaitu Dinas Keamanan Internal, telah membuka bunker bawah tanah bagi pejabat Israel, dan bahkan mendistribusikan telepon satelit kepada pejabat Israel jika sistem komunikasinya rusak akibat serangan apapun. Namun, pejabat Israel mengatakan bahwa mereka berada pada tingkat kesiapan maksimal, dan mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk mempersiapkan serangan ini yang dapat menyebabkan konflik yang meluas di wilayah tersebut. Hal itu terjadi setelah Pentagon mengumumkan bahwa AS akan mengerahkan aset militer tambahan ke Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan.
Departemen Pertahanan AS terus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan eskalasi regional oleh Iran atau mitra dan proksi Iran. Menteri Austin telah memerintahkan penyesuaian postur militer AS yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan pasukan Amerika, untuk meningkatkan dukungan bagi pertahanan Israel, dan untuk memastikan Amerika Serikat siap menanggapi berbagai kemungkinan, kata juru bicara Sabrina Singh dalam sebuah pernyataan. Yerusalem akan memerlukan intelijennya sendiri tentang masalah tersebut untuk mencocokkan dengan intelijen AS tentang masalah tersebut, kata laporan itu, dan bahkan jika itu cocok, Israel mungkin masih memilih untuk menghindari serangan pendahuluan. Seperti Israel, AS pada hari Minggu dikatakan tidak yakin seperti apa serangan Iran nantinya, karena yakin Teheran belum mencapai keputusan akhir dan tidak mungkin selesai berkoordinasi dengan proksinya. Bahkan jika serangan itu lebih besar, penilaian dari dalam pemerintahan adalah bahwa Israel akan mampu menahannya, dan sekali lagi akan mampu melakukan pertahanan yang tepat dengan bantuan koalisi sekutu, Yet melaporkan. Pada saat yang sama ketika Israel dan AS bersiap menghadapi serangan apapun yang akhirnya dipilih Iran untuk dilancarkan, Washington dan sekutunya, baik di barat maupun di Timur Tengah, terus mendesak Israel dan Iran untuk meredakan situasi, dan untuk menghindari kemungkinan memicu perang regional habis-habisan. Kita semua berharap perdamaian segera terwujud di Timur Tengah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.